kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau begitu sabar kepada kami. Terima kasih ada pengampunanmu bagi kami. Dan terima kasih kami boleh datang kepadamu untuk memuji menyembahmu di pagi hari ini. Dan kami sebentar mau mendengar firman-Mu, biar kiranya Engkau menguatkan kami. Jadikan kami gerejamu Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami. Roh Kudus-Mu berbicaralah kepada hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita melanjutkan perenungan kita dari surat Tesalonika, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit bergerak gitu ya. Dan sedikit menyapa kiri kanan. Nah, saya mengajak kita, mari katakan kepada kiri kanan kita, katakan begini. Ingat ya, kamu telah menerima Injil. Lalu, saudara tolong jawab, kamu juga telah menerima Injil. Ya, coba dikatakan kepada kiri kanannya. Ingat ya, kamu telah menerima Injil. Jawab, kamu juga telah menerima Injil. Gitu. Satu lagi Bapak Ibu Saudara. Ayo katakan kepada kiri kanan kita. Yuk sama-sama hidup dalam Injil. 1, 2, 3, yuk. Yuk sama-sama hidup dalam Injil. Amin. Thank you Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali untuk merenungkan surat 1 Tesalonika dari pasal 5 ayat 12 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, maka bagian yang kita baca tadi sebenarnya merupakan bagian yang sangat praktis Bapak Ibu Saudara. Dan ini merupakan hal yang umum ada ketika kita membaca surat-surat Paulus. Karena itulah kebiasaan Paulus. Ketika Paulus menulis surat, di bagian awal dia akan menjabarkan pengajarannya akan Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ketika dia sampai ke bagian tengah ataupun bagian ujung dari suratnya, dia akan mengajarkan bagaimana secara praktiknya bila Injil tersebut dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun begitu, hal-hal yang sifatnya praktis dan nasihat itu bukan berarti nasihat yang berdiri sendiri. Melainkan nasihat yang didasarkan pada apa yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya akan bacakan sedikit dari 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10 supaya menyegarkan ingatan kita tentang hal utama apa sih yang Paulus sudah sampaikan kepada jemaat Tesalonika, ya. Ini yang Paulus katakan di awal. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, nasihat-nasihat yang Paulus berikan ini Bapak Ibu Saudara merupakan nasihat untuk jemaat Tesalonika yang telah berbalik dan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini bukan nasihat supaya kita melakukan nasihat ini untuk selamat, untuk diselamatkan. Tetapi ini adalah nasihat untuk terus hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya meminjam istilah yang John Stott pakai ketika dia membaca bagian ini dan merenungkannya. John Stott mengatakan bagian ini adalah how to be gospel church.
cara menjadi gereja yang benar-benar ada Injil dalam hidup orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah percaya, ingatlah, Injil yang kita terima itu harus mempengaruhi cara kita bergereja. Dan bagi saudara yang belum, saya berharap agar penjelasan tentang komunitas orang-orang yang menerima Injil yang Allah telah tetapkan ini dapat meneguhkan hati rekan-rekan untuk menerima Injil, gitu ya. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan melihat bahwa gospel church itu hanya bisa kelihatan kalau ada relasi yang baik. Pertama, antara pemimpin dan jemaatnya, dan kedua, antara jemaat dan sesama. Gospel church baru bisa kelihatan kalau ada relasi yang baik pertama antara pemimpin dan jemaatnya, dan kedua relasi yang baik antara jemaatnya dan sesama. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Pertama, relasi yang baik antara pemimpin dan jemaat. Kita melihat dari ayat 12 dan 13 tadi, dan pada ayat 12 yang tadi kita baca jelas sekali bahwa Paulus itu mengingatkan jemaat Tesalonika untuk menghormati pemimpin mereka. Nah, pertanyaannya adalah siapa pemimpin yang dimaksudkan di sini? Nah, surat Tesalonika sendiri sebenarnya tidak menjelaskan dengan detail Bapak Ibu Saudara tentang siapa yang disebut pemimpin. Tetapi dari surat Paulus yang lain kita dapat mengetahui bahwa umumnya ketika Paulus mendirikan sebuah jemaat melayani, kemudian dia akan mengangkat para penatua dan juga para diaken atau para pengawas jemaat untuk menjaga jemaat tersebut. Dan Paulus sendiri, Timotius, Silas juga merupakan bagian dari pemimpin. Karena merekalah yang mengajarkan firman Tuhan dan bahkan merekalah orang-orang pertama yang memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika. Nah, lalu bagaimana kalau di konteks kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita di Grace Life, maka pemimpin kita adalah ada para elders yang terdiri dari teaching elders dan juga ruling elders. Kemudian ada deacons yang di HUT yang lalu kita baru saja teguhkan dan doakan mereka. Dan kemudian ada pastors, kemudian ada youth leaders, dan kemudian ada kids leaders. Dan tidak lupa juga tentunya ada spark leaders. Nah, masing-masing leaders ini berperan dengan tata cara tertentu dan berbeda dari satu dengan yang lain, supaya mereka efektif di dalam melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks kita, maka merekalah yang Tuhan sediakan untuk memimpin perjalanan gereja supaya kita makin mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal pemimpin, hari ini dunia sekuler itu mengajarkan kepada kita bahwa jadi pemimpin itu pasti jadi seperti bos besar. Akan dapat perlakuan khusus, tinggal suruh-suruh, dia terima enaknya aja, semua dipilih berdasarkan enaknya dia. Dan pemimpin juga umumnya orang yang ditakuti, orang yang sangat berjarak, sangat disegani, dan tidak punya hubungan personal. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, kadang pemimpin gereja tergoda untuk memimpin dengan cara pemimpin dunia memimpin. Padahal sejatinya panggilan pemimpin-pemimpin gereja itu bukan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Pemimpin gereja diminta untuk bekerja keras, memimpin dalam Tuhan, dan menegur. Mari kita perhatikan satu persatu Bapak Ibu Saudara. Pertama, bekerja keras. Pemimpin gereja diminta untuk melayani dengan bekerja keras. Kata kerja keras dari bahasa aslinya itu sebenarnya memiliki gambaran bekerja dengan mengeluarkan keringat sampai lelah, sampai tidak ada lagi tenaga yang tersisa. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemimpin gereja itu memiliki panggilan untuk benar-benar bekerja dengan giat, benar-benar mencurahkan diri mereka, bahkan hidup mereka untuk jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Dan pemimpin gereja tidak dipanggil untuk melayani dengan bermalas-malasan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mari leaders, kita sama-sama berjuang dengan bekerja keras. Dan kemudian pemimpin gereja juga diminta untuk memimpin dalam Tuhan. Apa maksudnya memimpin dalam Tuhan? Hari ini antena kita itu cenderung sangat kuat untuk mendeteksi begini. Jangan-jangan ada spiritual abuse nih yang mau dia lakukan.
dengan alasan memimpin dalam Tuhan. Dunia kita adalah dunia yang terlalu terluka dengan pemimpin-pemimpin rohani yang tidak betul-betul memimpin dalam Tuhan. Ada pemimpin bahkan yang sedang berkhianat kepada Tuhan, tapi mengatasnamakan apa yang dia kerjakan adalah atas nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan sebenarnya kata memimpin kamu dalam Tuhan dalam bahasa aslinya itu tidak memiliki nuansa otoriter, sehingga bisa disalahgunakan seperti itu. Kata yang sama dengan kata mengatur dalam tentang memimpin kamu itu terdapat di 1 Timotius 3 ayat 12 yang menjelaskan dari syarat dari kepemimpinan gereja yang diajarkan oleh Paulus. Dan memimpin itu maksudnya adalah mengatur seperti seorang kepala keluarga mengatur keluarganya. Jadi itu kata bukan maksudnya adalah berkuasa atau memiliki satu pribadi dengan jadi properti dan bebas dia mau apain saja. Memimpin yang dimaksudkan di sini adalah mengatur seperti kepala keluarga mengatur keluarganya. Dan bahkan berarti kata tersebut juga punya konotasi untuk begini, untuk menolong anggota keluarga, untuk mendedikasikan diri kepada keluarganya. Nah, jadi pemimpin rohani itu bukan orang-orang yang ada di posisi itu untuk enak-enak diri sendiri, melainkan untuk memberi dirinya kepada jemaatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Ligon Duncan itu mengatakan hal yang menarik ketika membahas bagian ini. Dia mengatakan memimpin dalam Tuhan berarti itu pemimpin bertugas secara konsisten menyadari akan eternal matters atau perihal di dalam kekekalan. Maksudnya adalah pemimpin rohani itu paling utama. Jadi orang pertama harus selalu concern dengan apa yang akan terjadi dengan jiwa yang dia pimpin di dalam kekekalannya. Bapak Ibu Saudara, saya kira ini peringatan yang baik sekali bahkan bagi saya secara pribadi. Kita pemimpin rohani itu dipanggil untuk jadi orang pertama yang memikirkan perihal kekekalan dari setiap jiwa yang ada di gereja. Jadi segala keputusan, segala perubahan, segala didikan, orientasinya adalah apakah ini bermanfaat untuk dia bawa sampai kepada kekekalan. Bila dia dibentuk, bila dia dilatih seperti ini, ketika nanti dia berjumpa dengan Kristus, apakah dia akan bersyukur karena dia membawa hal-hal tersebut kepada kekekalan? Bukan kita biarkan dia menginvestasikan hidup di dunia ini untuk hal-hal yang akan dimakan oleh ngengat dan karat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi ketika seorang pemimpin mengarahkan jemaatnya, mereka memimpin dengan cara mengatakan say no. Dan hal paling sulit dari memimpin saya kira adalah ini, say no. Kepada hal-hal yang sebenarnya akan menjauhkan kita dari urusan kekekalan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bila kita mendapatkan perkataan ini, saya mengajak kita, mari coba kita periksa lagi. Apakah say no yang kita dapatkan itu sebenarnya sedang mengarahkan kita untuk makin terarah di dalam urusan kerohanian kita? Bila tidak, maka kita perlu doakan pemimpin itu agar Roh Kudus membawanya bertobat. Tapi Bapak Ibu Saudara, bila iya, saya kira itu berarti pemimpin gereja sedang berfungsi dengan baik, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan preferensi kita. Dan kadang Bapak Ibu Saudara, say no itu juga tidak selalu say no kepada hal-hal yang buruk. Bisa jadi say no itu diberikan kepada permintaan yang baik, tetapi diberikan say no karena mungkin itu tidak menjadi fokus utama kita, tidak menolong kita di saat sekarang. Nah, karena tadi gambarannya seperti pemimpin keluarga, maka saya mau mengibaratkan ini halnya sama seperti orang tua yang harus mengatakan tidak ketika anaknya minta terlalu banyak jajanan yang tidak sehat. Itu kalau permintaannya tidak baik begitu ya. Ataupun kalau permintaannya adalah hal yang positif. Misalnya anaknya terlalu banyak mau les ini dan itu. Ma, aku mau les ini, les itu, les ini, les itu. Ini anak, kita senang banget kali ini anak mau belajar begitu. Tapi orang tua akan mengatakan no, tidak. Kamu fokus, pilih satu yang menolongmu, yang kamu passion dan kamu punya bakat gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara,
lewat say no, mungkin pemimpin sedang mengarahkan kita kepada hal-hal yang bernilai kekal tadi. Dan itulah yang Tuhan minta kepada dia untuk dia kerjakan. Nah, rekan-rekan pemimpin, mari kita minta hati yang terus diarahkan dan ditajamkan untuk bisa menyadari hal-hal kekal yang penting bagi jemaat kita dan kita bisa mengajak jemaat kita jalan bersama-sama. Nah, berikutnya, pemimpin rohani juga diminta untuk menegur Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita hidup di zaman yang sangat sulit ditegur. Karena semangat zaman ini itu mengatakan begini, saya berhak menentukan hidup saya sendiri, jadi gak usah lo atur-atur hidup gue. Sedikit aja dikasih masukan, bahwa kita mungkin perlu memperbaiki di sisi tertentu, wah itu sudah sangat mengganggu sekali, raut wajahnya mungkin sudah berubah begitu. Dan oleh karena itu, pemimpin perlu menegur dengan baik, perlu memperhatikan bagaimana caranya menegur. Bila pemimpin menegur dengan intonasi kesal, lalu bombastic side eye gitu, dan disampaikan dengan kalimat yang pasif agresif, ya fix, red flag kalau kata anak zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada pemimpin rohani yang seperti itu, saya ucapin selamat, karena bentar lagi dia viral di sosial media. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kata menegur sebenarnya dalam bahasa aslinya itu tidak bernuansa keras, seperti seseorang yang sedang memarahi anaknya. Atau seperti nabi yang sedang memberitakan kepada bangsa tertentu, celakalah kamu kalau kamu tidak bertobat. Kata menegur secara harfiah sebenarnya itu berarti to put in mind, yaitu untuk mengingatkan. Ada kalanya ketika kita fokus melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu, kita lupa ada sisi lain yang kita perlu perhatikan juga. Maka tugas dari pemimpin rohani adalah untuk kembali meletakkan itu di pikiran orang tersebut, supaya diingetin lagi. Dan ada kalanya ketika diingetin berarti juga sambil dikoreksi, bukan? Dan Bapak Ibu Saudara, minggu lalu bukankah kita baru saja diingatkan oleh Lead Pastor Jeffrey, kalau healing tebel-tebel jadi tujuan utama kita, itu salah. Padahal di tengah kelelahan kerja, rasa penat, maka saya kira cari hiburan itu wajar. Tetapi sangat mungkin kita jadi lupa tujuan utama kita adalah bukan itu. Tujuan utama kita adalah hal-hal yang bernilai kekal tadi. Dan oleh karena itu kita butuh pemimpin rohani yang menegur kita. Ayo jalan lagi ke jalan yang tepat. Ayo kejar lagi apa yang bernilai rohani. Karena itulah yang berguna bagi kamu di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kita manusia condong lupa mengejar apa yang salah. Oleh karena itu kita butuh orang untuk menegur kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berusaha untuk mengingatkan satu dengan yang lain, terutama para pemimpin. Dan itulah tugas para pemimpin rohani Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana jemaat diminta untuk menyikapi pemimpin rohani. Ayat 12 dan ayat 13 itu mengatakan pada kita untuk menghormati dan sungguh-sungguh mengasihi pemimpin rohani kita. Dan ada penafsir yang menjelaskan bahwa menghormati itu berarti mengenal pemimpin rohani itu secara personal dan menganggap pribadi pemimpin itu berharga. Nah, apa yang pemimpin itu katakan, kita dengar karena kita anggap dia sebagai orang dekat kita. Dia pendamping perjalanan kerohanian kita. Dan karena ada relasi yang dekat itu, maka tentu akan ada kasih yang mengalir. Ada doa untuk keluarganya, ada perhatian, ada dukungan dari apa yang dia arahkan, ada konfirmasi bahwa apa yang dia lakukan itu baik dan jadi berkat. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sisi lain itu menghormati dan mengasihi pemimpin juga bukan mengidolakan sang pemimpin rohani itu seakan-akan seperti dia Tuhannya di dalam gereja itu. Dia jadi seperti figur selebriti yang sangat dikagumi. Dia gak deket, dia gak kenal sama jemaatnya. Tapi jemaatnya sangat ngefans sama dia. Saya kira bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang sehat. Dan sekali lagi yang baik dan sehat adalah ada relasi personal antara pemimpin dan jemaat. Sehingga secara natural mengalir rasa hormat dan kasih.
Nah Bapak Ibu Saudara, bicara soal hormat dan respect, saya percaya bahwa itu juga bukan hal yang secara otomatis didapatkan oleh pemimpin. Seorang pemimpin perlu mengusahakan apa yang baik dahulu sebelum dia dapat dihormati. Dan setidaknya 3 hal tentang apa yang harus dilakukan pemimpin gereja tadi yang sudah kita bahas, itu sudah menolong kita mengerti apa yang pemimpin perlu usahakan. Dan termasuk juga soal relasi Bapak Ibu Saudara. Pemimpin gereja juga perlu mengusahakan relasi itu. Relasi butuh waktu, relasi tidak tiba-tiba terbentuk. Dia perlu buka diri, dia perlu memberi waktu hadir di hidup jemaat dan meneguhkan juga menguatkan jemaat. Gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal penting yang Paulus katakan tentang alasan mengapa jemaat menghormati dan mengasihi pemimpinnya. Ternyata Paulus mengajak orang-orang Kristen untuk mengerti bahwa pelayanan sebagai pemimpin gereja adalah sebuah panggilan yang berharga. Dan saya cukup yakin Paulus tidak meminta jemaat untuk mengasihi pemimpin dengan buta. Dan ada bagian yang pemimpin harus usahakan tadi. Tapi Paulus di sini menekankan bahwa alasannya adalah karena pekerjaan mereka. Nah, karena pekerjaan itu sendiri pada naturnya adalah panggilan yang berharga. Pekerjaan pelayanan sebagai pemimpin gereja itu berasal dari Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu jemaat diajak untuk ayo pasang praanggapan bahwa pekerjaan pelayanan sebagai pemimpin rohani adalah pelayanan yang dihormati dan dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, sayangnya kita ini jadi terlalu pesimis di zaman ini terhadap panggilan kepemimpinan gereja. Entah karena pemimpin gereja sendiri ada yang tidak mau bertobat, ataupun karena memang jemaat melihat kepemimpinan gereja itu tidak ada bedanya dengan kepemimpinan lain di luar, di kepengurusan bisnis misalnya. Bisa dengan mudah sikut-sikutan ganti sana sini, menghancurkan orang lain. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah menanyakan hal seperti ini kepada pelayanan ODB, or Daily Bread Ministry. Ada sebuah pertanyaan datang kepada mereka, pertanyaannya adalah, how to get rid of your pastor? Gimana sih caranya menyingkirkan hamba Tuhan di gerejamu, pastor di gerejamu? Dan artikel ini ditulis oleh Richard DeHaan pada Juli 2003. Di artikel ini kemudian dia menjawab bagaimana cara menyingkirkan pastor kamu. Mari kita lihat caranya bagaimana ya. Dia katakan caranya adalah begini. Lihat pastor kamu tepat di matanya ketika dia berkhotbah dan katakan amin sesekali. Maka dia akan berkhotbah mati-matian. Tepuk pundaknya sambil beritahu hal baik yang dia punya. Maka dia akan kerja mati-matian. Lalu dedikasikanlah ulang hidupmu untuk Kristus dan minta pemimpinmu memberikan pelayanan. Atau mungkin saat dia akan mati karena kena gagal jantung, ajaklah seluruh gereja untuk berdoa bersama untuknya. Semoga segera setelah itu dia menjadi pemimpin rohani yang sangat efektif. Dan gereja lain yang lebih besar mengambilnya darimu. Bapak Ibu Saudara, saya ketawa waktu menemukan bacaan ini gitu. Karena penulis artikel ini berhasil menunjukkan bahwa kita perlu memandang panggilan sebagai pemimpin gereja sebagai panggilan berarti. Tidak ada opsi untuk memandang rendah panggilan tersebut. Bahkan let's say ketika pastor atau pemimpin itu gagal perform dan kemudian sakit, itu pun dia bukan dikutuk, tapi dia didoakan sembuh begitu. Tapi terus dia dikuatkan. Nah kenapa? Karena ada praanggapan bahwa panggilan kepemimpinan rohani itu berharga. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa praanggapan itu juga penting bagi pemimpin itu sendiri. Bagaimana mungkin orang dapat melihat kalau panggilan jadi pemimpin adalah panggilan yang penting dan berharga, kalau pemimpin itu tidak serius dengan panggilannya sendiri? Kalau pemimpin gereja serius dengan panggilannya, maka dia pasti pelayanan dengan mati-matian. Kalau pemimpin rohani serius dengan panggilannya dan menganggap berharga, maka dia pasti tidak akan melayani tanpa integritas. Dan saat jemaat juga memiliki peranggapan bahwa panggilan sebagai pemimpin rohani itu bernilai, dan pemimpin itu sendiri juga memiliki hal yang sama, maka saya kira yang terjadi adalah komunitas yang indah, komunitas yang terarah untuk bertumbuh, komunitas
yang Tuhan tolong, gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus menutup bagian ini dengan mengingatkan kita bahwa pemimpin rohani dan jemaat perlu mengusahakan damai. Dan sudah banyak hal yang kita bahas mengenai apa yang perlu dilakukan, tetapi bagaimanapun kita, baik pemimpin maupun jemaat adalah sama-sama manusia berdosa. Ada kalanya kita berbuat salah kepada satu dengan yang lain, ada kalanya kita menyakiti satu dengan yang lain. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu mengusahakan damai, supaya gereja tidak hancur, gereja tidak terpecah, dan tetap bisa bertumbuh sama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah bagian relasi pemimpin dengan jemaat. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita para pemimpin untuk memeriksa hati kita. Sungguhkah kita punya hati yang sedemikian? Dan kepada jemaat yang mungkin pernah mengalami sakit hati, kekecewaan, kepada para pemimpin. Izinkan saya di sini untuk mewakili para pemimpin. Meskipun bukan saya atau bisa jadi saya yang menyakiti Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya mewakili para pemimpin untuk mohon maaf. Minta ampun karena kami menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Sekiranya Bapak Ibu Saudara bisa terus bertumbuh karena hati seorang pemimpin rohani yang sejati merindukan jemaatnya bertumbuh. Bukan dimanipulasi, bukan diperas tenaganya habis-habisan, tapi melihat mereka makin mencintai Kristus. Nah itulah bagian pemimpin rohani dan jemaat. Pemimpin rohani dan jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara sekarang kita lihat bagian jemaat dengan sesama atau keseluruhan jemaat. Lewat ayat 14 tadi kita melihat apa-apa saja Bapak Ibu Saudara yang Paulus minta kepada jemaat untuk mereka usahakan sebagai budaya sebuah gereja. Dan kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, Paulus meminta jemaat untuk menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah Bapak Ibu Saudara, kata tidak tertib dalam bahasa aslinya itu digunakan dalam konteks perang. Jadi tidak tertib itu maksudnya seperti seorang prajurit yang bergerak tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Atau prajurit ini tidak mau ikut aturan main. Kita janjian ya nanti kita subuh, kita serang dari sisi ini, jangan ada suara. Tapi prajurit ini pilih berangkat duluan sendiri, muter di arah yang lain. Lalu ketahuanlah rencananya begitu. Tidak tertib berarti tidak mau ikut, tidak mau gerak bersama. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara itu selalu seperti perang. Maksudnya adalah perang rohani. Kita perlu bergerak bersama agar kita kuat. Tetapi di dalam keberdosaan Bapak Ibu Saudara akan selalu ada yang tergoda untuk bergerak sendiri. Hanya mau dengan cara mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri. Bahkan seorang penulis namanya Mark Howell itu mengatakan, hari ini orang-orang yang tidak tertib itu mungkin wujudnya seperti ini. Si berbakat yang selalu duduk di ujung dan tidak pernah terlibat. Si paling opini namun selalu mengkritik semua orang. Si pengancam untuk menarik persembahan ketika mereka marah. Si penimbul pertikaian untuk melemahkan wewenang para pemimpin. Si penolak untuk menggunakan karunia rohani tapi mengkritik yang lain yang menggunakan karunia rohani. Dan si yang jarang datang ibadah tapi selalu bisa kalau rapat bisnis. Nah Bapak Ibu Saudara, utamanya dari si tidak tertib ini adalah dia tidak mau bergerak bersama. Padahal agar gereja bertumbuh kita perlu kerendahan hati untuk sama-sama bergerak. Dan mungkin sama-sama bergerak itu dalam bentuk mengayomi mereka yang kurang bisa dalam pelayanan. Mungkin itu dalam bentuk memberi kesempatan. Mungkin itu dalam bentuk mengerti latar belakang seseorang mengapa dia bertindak seperti itu. Dan hal yang penting untuk kita perhatikan dari bagian ini adalah Paulus meminta teguran ini dilakukan oleh sesama jemaat Bapak Ibu Saudara. Dan by the way kata tegur merupakan kata yang sama ya dengan kata yang dipakai di bagian sebelumnya. Dan menegur yang tidak tertib ini itu bukan hanya tugas para pemimpin rohani, tetapi bagian dari kehidupan kita bersama. Kita perlu sama-sama saling mengingatkan. Dan di Grace Life kita berusaha menghidupi ini Bapak Ibu Saudara. Makanya waktu kita jadi member, ketika kita mau menjadi member, perihal rela ditegur ini menjadi bagian dari member pledge kita. Gitu ya. Mari kita perhatikan tentang hal ini Bapak Ibu Saudara.
Dan berikutnya, Paulus mengatakan, hiburlah mereka yang tawar hati. Tawar hati itu maksudnya adalah orang-orang yang hatinya benar-benar dalam keadaan berat, sulit, atau mungkin hancur hati. Bisa jadi hari itu jemaat Tesalonika ada yang sangat berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, karena hari itu mereka menghadapi penganiayaan dan kesulitan karena iman mereka. Dan kepada mereka yang tawar hati itu Paulus ingatkan, hiburkan mereka. Bapak Ibu Saudara, yang orang tawar hati ini butuhkan itu adalah penghiburan, bukan teguran. Jangan sampai kepada mereka yang tawar hati justru kita katakan, kamu jangan manja, Kristus sudah bangkit gitu. Bapak Ibu Saudara, bukankah Amsal mengajarkan kepada kita untuk tertawa dengan yang bersuka cita dan menangis bersama dengan yang bersedih? Mereka yang hancur hati itu perlu ditemani, mungkin dengan pelukan, mungkin dengan keheningan bersama, mungkin dengan tepukan di pundak, dan saya kira paling penting adalah dengan kehadiran bersama. Mari kita saling menguatkan Bapak Ibu Saudara, mari kita saling menghiburkan satu dengan yang lain. Dan kemudian Paulus juga mengingatkan jemaat untuk membela yang lemah. Dan lemah yang dimaksud di sini mungkin bisa memiliki dua arti. Lemah di dalam arti fisik, karena mereka menghadapi sakit penyakit. Tadi sekali lagi karena mereka mengalami penganiayaan fisik. Tetapi lemah itu juga bisa berarti lemah secara rohani. Misalnya pada pasal 4 yang lalu pernah dibahas tentang kekudusan seksual. Nah, bisa jadi ada jemaat yang butuh pertolongan untuk menjaga dirinya kudus begitu. Dan Paulus katakan kita perlu membela yang lemah. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, saya kira maksudnya di sini itu bukan bela di dalam arti membenarkan kesalahan mereka. Tetapi bela-belain, menolong mereka yang lemah, baik secara fisik ataupun rohani. Dan untuk bela-belain, maka kita butuh upaya ekstra, bukan? Kita mungkin butuh ekstra waktu, tenaga, biaya, ekstra hati untuk menolong mereka yang lemah. Dan mereka yang sakit pasti perlu bantuan berobat. Mereka yang sakit rohani perlu teman rohani untuk membangun disiplin mereka mungkin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita di Grace Life juga rindu bisa mengusahakan hal ini. Dan harapannya lewat Spark, kita bisa mengupayakan hal ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling menolong, kita saling menguatkan yang lemah. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan bergereja kita perlu bersabar. Bapak Ibu Saudara, gereja itu bukan tempat untuk orang sempurna. Gereja bahkan dikatakan seperti rumah sakit. Bedanya sakitnya mungkin tidak selalu kelihatan secara fisik. Dan menghadapi orang sakit itu tentu melelahkan, bukan? Nah, oleh karena itu kita perlu bersabar Bapak Ibu Saudara. Karena bersabar itu juga bukti dari kasih. 1 Korintus 13 itu mengatakan kepada kita, kasih itu sabar, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi mau mengutip Mark Howell yang berkata begini. Bergereja kadang itu berantakan, karena Anda harus berurusan dengan orang lain. Dan orang lain membawa beban atau baggage ke gereja. Karena semua orang adalah produk dari luka masa lalu, produk dari pergumulan saat ini, dan produk dari ketakutan di masa depan. Terkadang mereka mampu mengatasinya, tetapi terkadang mereka menjadi yang terbaik dan tetap kemudian menjadi putus asa. Jika gereja ingin jadi tempat di mana setiap orang benar-benar dianggap, maka Anda harus mengingat bahwa terkadang orang membutuhkan dorongan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Howell mengatakan bagian ini untuk menjelaskan hal menghibur yang hancur hati, yang tawar hati tadi. Tetapi saya secara pribadi merasa pemahaman Howell ini menolong kita untuk mengerti mengapa bergereja itu tidak mudah dan mengapa kita perlu bersabar. Kita orang-orang yang berkumpul dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda. Bila kita tidak sabar, maka kita tidak akan tumbuh bersama-sama. Dan sabar berarti
itu kita punya sumbu yang panjang Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lekas marah gitu. Karena kebalikan dari sabar adalah sumbu pendek. Dan bukankah kadang kita malah bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Aduh kalau sabar mah aku tuh gak bisa deh, aku tuh disuruh sabar. Kesabaran aku tuh seperti tisu, setipis tisu, disobek 10 lagi. Bapak Ibu Saudara, saya kira ini memang tidak mudah. Oleh karena itu mari kita terus minta Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang sabar kepada masing-masing setiap kita. Karena ini bagian yang kita perlu kerjakan sebagai komunitas. Terakhir Bapak Ibu Saudara, Paulus meminta kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengusahakan kebaikan untuk sesama, bahkan untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk jemaat gereja ya, untuk semua orang juga. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang gereja. Atau dengan kata lain kita perlu menunjukkan kita adalah orang-orang yang telah menerima Injil itu. Dan nasihat Paulus itu bukan nasihat, sekadar nasihat moralitas saja Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi baik karena kita mau mengusahakan kebaikan saja, bukan seperti itu. Tetapi jantung daripada Gospel Church adalah Injil itu sendiri. Yaitu kita orang-orang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu jahat kepada Allah. Tetapi Allah memilih untuk tidak menghitung dan membalas kejahatan kita setimpal dengan apa yang kita lakukan. Melainkan telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, saya tahu sangat menggoda bagi kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Adil itu berarti kalau kamu merasakan sakit yang saya alami karena yang kamu lakukan ke aku. Dan Bapak Ibu Saudara, kita kira dengan kita membalas kejahatan itu kita akan menghilangkan sakit yang kita rasakan. Padahal itu efeknya hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Karena kalaupun orang itu menerima ganjaran yang sama, kerusakan pada diri kita belum tentu akan hilang. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilabel buruk, maka kita akan tergoda untuk membalas melabel dia juga dengan label yang buruk. Dan kemudian kita kira dengan membalas label itu kita akan pulih. Padahal tidak. Hanya penebusan Tuhan Yesus yang memulihkan kita. Misalnya tadi ketika kita dilabel buruk, kita tersakiti oleh label itu, dan kemudian kita ikut jadi percaya bahwa oh iya diri kita memang seburuk label itu ya. Bapak Ibu Saudara, yang dapat mengubahkan hal tersebut itu hanyalah kasih Tuhan Yesus di kayu salib. Hanya dengan melihat kasih kepada Tuhan Yesus itu, kita bisa berhenti berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita seperti label yang ditempelkan kepada kita. Hanya dengan melihat kepada Tuhan Yesus, kita bisa melihat kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Membalas label tersebut dengan label lainnya tidak akan menolong untuk memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, waktunya terbatas, tapi saya harap Bapak Ibu Saudara mengerti yang saya maksudkan tadi. Maksud saya, Injil itu mestinya mematahkan rantai pembalasan dan mengubahkan agar kita mengusahakan apa yang baik. Karena kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu mencicipi indahnya Injil itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita semua, rindukah engkau dan saya jadi gereja yang betul-betul ada Injil di dalamnya? Rindukah kita jadi Gospel Church itu? Reflection questions bagi kita Bapak Ibu Saudara. Pertama, sebagai pemimpin ataupun sebagai jemaat, bagaimana kondisi relasi kita dengan pemimpin ataupun jemaat? Adakah ketegangan yang mungkin sebenarnya itu jalan untuk kita sama-sama bertumbuh? Tetapi kita butuh masing-masing dilembutkan hatinya, dibentuk lagi, dan perlu sama-sama bertobat.
Kalau ada relasi yang perlu dipulihkan, berdoalah untuk hati kita dan untuk nama itu. Mari sekali lagi kita minta supaya Injil itu berkuasa dalam komunitas kita. Kedua, Bapak Ibu Saudara, adakah kesulitan atau hambatan yang engkau dan saya rasakan untuk hidup sebagai gospel church? Mungkin itu area-area yang engkau dan saya coba ubah, coba perjuangkan, tapi kita terus gagal lagi. Kita tidak mampu. Mintalah kepada Tuhan agar karya Injil itu nyata di bagian yang sulit itu. Mari kita minta Roh Kudus terus memampukan kita. Ketiga, kalau engkau belum menerima Injil, apakah rancangan Allah akan komunitas yang demikian mendorongmu untuk menerima Injil? Maukah engkau berbagian dalam komunitas yang indah ini? Tidak sempurna, mungkin tetap saling menyakiti, mungkin tetap akan ada luka. Tetapi di sini ada harapan, ada saling membangun. Maukah engkau berbagian di dalamnya? Maukah engkau menerima Injil? Melihat mengapa orang-orang ini mau seperti demikian. Itu karena ada Tuhan Yesus. Silakan berdoa secara pribadi. Nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau menarik kami berbalik daripada berhala dan menyembah Engkau, Tuhan yang benar. Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk terus tenggelam di dalam indahnya kasih-Mu yang seperti itu. Agar kami boleh membagikan kasih-Mu yang tumpah keluar dari kehidupan kami itu. Tuhan, kami rindu boleh jadi gereja yang gospel church. Gereja yang betul-betul ada Injil nyata di dalamnya. Tuhan tolong kami ketika kami berelasi satu dengan yang lain. Ada kalanya kami bergumul dengan pemimpin kami dan sesama jemaat. Tuhan, kuduskan kami masing-masing. Murnikan hati kami. Ubahkan kami. Bentuk kami lagi. Karena kami ingin sama-sama jadi anak Tuhan yang menikmati kuasa Injil itu dengan penuh. Yang percaya bahwa kami telah diselamatkan. Tuhan, kuatkan kami. Kami yang sakit hati, Tuhan pulihkan. Kami yang perlu bertobat, Tuhan arahkan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.